Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, Bapak di sini akan menjabarkan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Kalau kemarin kita telah mempelajari mengenai keanekaragaman hayati ya, sekarang kita pindah bab yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Di mana poin-poin yang akan Bapak bahas ini mengenai pengertian klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua mengenai tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang keempat macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Yang kelima perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang keenam ini tingkat taksonomi klasifikasi makhluk hidup. Yang ketujuh mengenai sistem tata nama klasifikasi makhluk hidup. Dan yang ke-8 ini yang terakhir mengenai manfaat klasifikasi makhluk hidup. Poin yang pertama yaitu pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu proses pengelompokan suatu ke dalam beberapa kategori. Seperti yang kita ketahui di mana makhluk hidup di alam semesta ini sangatlah banyak dan sangat beragam ya. Nah, untuk itu, untuk mempermudah mengidentifikasinya gitu, mengidentifikasi suatu makhluk hidup itu kita perlu melakukan klasifikasi makhluk hidup secara pengelompokannya. Di mana cara pengelompokan makhluk hidup ini berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Poin yang kedua yaitu mengenai tujuan klasifikasi makhluk hidup ya. Ada beberapa tujuan. Yang pertama itu mendeskripsikan jenis makhluk hidup. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan jenis makhluk hidup lainnya. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup. Makhluk hidup dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang ketiga, mengetahui persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup sehingga kita manusia bisa tahu hubungan kekerabatannya. Semakin banyak persamaan ini akan semakin banyak atau akan semakin dekat dengan kekerabatannya. Yang keempat, memberi nama pada makhluk hidup. Di mana memberi nama pada makhluk hidup ini bertujuan agar si spesies ini mudah dikenali dan menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya poin ketiga itu dasar-dasar klasifikasi. Yaitu ada beberapa dasar. Yang pertama berdasarkan persamaan dan ciri fisiknya. Jadi bisa dilihat dari mata telanjang gitu ya. Jadi bisa dilihat seperti fisiknya bagaimana gitu. Yang kedua berdasarkan morfologi dan anatominya. Anatomi tidak terlihat kecuali morfologi itu terlihat ya. Berdasarkan cara dia bereproduksinya gitu. Selanjutnya berdasarkan manfaat dia gitu. Berdasarkan manfaatnya ya. Yang selanjutnya berdasarkan ciri-ciri kromosomnya. Dan yang terakhir ini berdasarkan kandungan gen yang di dalam kromosomnya. Poin selanjutnya yaitu macam-macam klasifikasi. Jadi ada 4 macam, yaitu ada sistem klasifikasi buatan, yang kedua ada sistem klasifikasi alami, yang ketiga sistem klasifikasi filogenik, dan yang keempat ada sistem klasifikasi modern. Yang pertama sistem klasifikasi buatannya. Dasar klasifikasi sistem buatan ini yaitu ciri morfologi, habitat, alat reproduksi, serta bentuk ukuran makhluk hidup. Contohnya yaitu misalkan klasifikasi hewan berdasarkan habitatnya, hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di laut atau air gitu. Yang kedua sistem klasifikasi alami, di mana sistem klasifikasi alami ini atau natural pengelompokan pada sistem klasifikasi alami berdasarkan pada morfologi makhluk hidup yang bisa diamati secara fisik. Seperti hewan berkaki 4 misalkan, hewan berkaki 2 seperti ayam, hewan bersirip seperti ikan, hewan bersayap
layaknya burung, dan lain-lain. Pada tumbuhan seperti tumbuhan menjari, tumbuhan berdaun menyirip gitu, dan lain-lain. Selanjutnya sistem klasifikasi filogenik. Sistem klasifikasi filogenik ini didasarkan perkembangan genetik organisme dimulai sejak sel pertama hingga terbentuk organisme dewasa gitu. Selanjutnya, sistem klasifikasi filogenik ini sangat dipengaruhi oleh teori evolusi. Jadi dia ini berevolusi gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi teori evolusi ini. Yang selanjutnya, sistem klasifikasi modern, di mana sistem klasifikasi modern ini didasarkan pada hubungan kekerabatan suatu organisme filogenik atau ciri-ciri gen atau bisa jadi kromosom serta ciri-ciri dari biokimianya gitu. Selanjutnya, perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Ada beberapa perkembangan, yaitu di mana klasifikasi makhluk hidup ini mengalami berevolusi ya. Yang pertama itu sistem 2 kingdom, di mana pada awal mulanya itu sistem klasifikasi ini hanya 2 kingdom saja, yaitu ada kingdom Plantae dan kingdom Animalia, di mana kingdom Plantae ini dikategorikan untuk tumbuhan dan dan klasifikasi mamalia ini dikategorikan untuk hewan. Yang kedua ada sistem 3 kingdom. Setelah dia 2 kingdom, kemudian dia berevolusi menjadi 3 kingdomnya. Apa saja? Yaitu yang pertama Protista, Plantae, dan Animalia. Yang ketiga yaitu ada sistem 4 kingdom, di mana sistem 4 kingdom ini dia berevolusi dia yaitu ada Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Dan yang keempat ini ada sistem 5 kingdom. Setelah menjadi 4 kingdom, kemudian dia berevolusi lagi gitu. Dia berevolusi menjadi 5 kingdom, di mana 5 kingdom ini sangatlah besar gitu. Dimana di situ ada Monera, Protista, Plantae, Animalia, dan Fungi. Selanjutnya, tingkatan takson dalam klasifikasi. Tingkatan takson dalam klasifikasi ini yang pertama ada kingdom, di mana kingdom yang kita kenal itu dengan kerajaan ya. Kingdom ini merupakan tingkatan takson yang tertinggi gitu. Dia tingkatan takson yang tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Kingdom ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis kingdom. Yang pertama kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, kingdom Monera, dan kingdom Protista. Yang kedua ada filum atau divisi. Filum ini digunakan nama takson ini untuk hewan, dan divisi digunakan untuk tumbuhan. Kingdom Animalia ini dibagi menjadi beberapa filum, yaitu filum Chordata, filum Echinodermata, dan filum Platyhelminthes itu. Selanjutnya kingdom Plantae dibagi menjadi beberapa divisi, yaitu yang pertama Bryophyta, divisi Pteridophyta, dan divisi Spermatophyta. Selanjutnya ada kelas. Anggota takson pada setiap filum ini atau definisi dikelompokkan lagi berdasarkan ciri-ciri tertentu, di mana kelas ini terdiri dari kelompok tumbuhan dan hewan yang memiliki ordo yang sama. Contohnya semisal kelas pada tumbuhan adalah monokotil dan dikotil. Sedangkan contoh kelas pada hewan adalah mamalia, amfibi, aves, dan reptil. Selanjutnya ada ordo atau bangsa ya. Dimana ordo ini anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo.
berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki khusus. Nama ordo ini pada tumbuhan biasanya diakhiri dengan semisal dengan Dicotyledonae gitu. Dibagi menjadi beberapa ordo, yaitu ordo Solenales dan Rosales gitu. Selanjutnya ada famili atau suku ya. Famili atau suku. Anggota takson setiap ordo ini akan dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Famili adalah tingkat takson hewan dan tumbuhan yang berada pada hewan dan tumbuhan berdasarkan familinya, melihat pada kekerabatan dan persamaannya. Yang selanjutnya ada genus atau marga anggota kelompok takson setiap ini memiliki kelompok lagi menjadi beberapa genus berdasarkan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Genus ini dikelompokkan untuk hewan dan tumbuhan yang memiliki marga yang sama tetapi berbeda spesies atau jenisnya gitu. Selanjutnya ada spesies atau jenis. Spesies ini merupakan tingkatan takson yang paling rendah atau paling dasar pada makhluk hidup yang berada dalam spesies yang sama memiliki ciri-ciri morfologi, fisiologi, dan biokimia yang mirip. Contohnya semisal spesies Oryza sativa ya, atau yang kita kenal itu dengan nama padi, dan atau Zeamaiz yaitu jagung. Selanjutnya sistem tata nama makhluk hidup. Sistem tata nama atau nomenklatur yaitu mengikuti beberapa kaidah, yaitu yang pertama menggunakan bahasa Latin ya. Yang kedua itu terdiri atas dua kata, di mana kata pertamanya ini bahasa lainnya itu dilatinkan, sedangkan kata yang keduanya itu merupakan spesies yang spesifik. Kemudian yang ketiga, huruf pertama pada klasifikasi ini ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital ya. Huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil saja. Kemudian selanjutnya nama genus dan nama spesies dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah. Nama atau singkatan deskriptor ini dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tegak dan tanpa garis bawah. Selanjutnya manfaat klasifikasi makhluk hidup. Ternyata ada pun manfaat dari klasifikasi makhluk hidup ya. Yang pertama, mempermudah dalam mempelajari organisme makhluk hidup yang beraneka ragam ini. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Dan yang keempat, dapat memahami jenis-jenis makhluk hidup. Dan yang kelima ini, kita sebagai manusia itu akan merasa kepuasan tersendiri gitu. Merasa kepuasan tersendiri secara intelektual. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.